wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Faruqi selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan dan Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan esai dengan tema model harga obligasi dan dengan judul analisis model harga obligasi, teori dan pengaplikasiannya dalam investasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Alfiatur Rahmah dari Offeringka, Prodi S1 Akuntansi selaku moderator dalam presentasi kali ini. Tak lupa juga kami perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ahmad Junaidi Abdullah, yang kedua Muhammad Amar Hibatullah, yang ketiga Jonathan Ronald, yang keempat Zahwa Putriyaga. Baik, izinkan kami untuk memulai presentasi kali ini. Dalam dunia investasi, instrumen keuangan menjadi penunjang penting demi mencapai tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu instrumen keuangan tersebut yaitu obligasi. Adapun pengertian dasar obligasi adalah surat berharga yang berupa bukti pengakuan utang dari pihak penerbit dengan jangka waktu menengah hingga panjang dan dapat diperjualbelikan. Pembeli obligasi yang biasa disebut dengan investor ini berperan sebagai kreditor yang memberikan pinjaman sebanyak sejumlah nilai kepada penerbit dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Sedangkan penerbit obligasi yang biasa disebut dengan emiten memberikan bunga atau kupon sebagai bentuk imbal jasa tetap kepada investor yang dibayarkan secara periodik. Karena itulah efek obligasi ini bersifat berpendapatan tetap, di mana pemilik obligasi memperoleh pendapatan tetap dari bunga dan pokok yang telah ditetapkan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga efek yang bersangkutan. Adapun salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam obligasi yaitu adalah peringkat obligasi. Karena peringkat obligasi ini dapat memberikan informasi kepada investor terkait dengan tingkat keamanan dan skala risiko dari suatu obligasi yang diterbitkan. Lebih lanjutnya, peringkat obligasi ini memberikan sinyal secara informatif terkait peluang perusahaan mengalami kegagalan. Proses pemeringkatan ini bermanfaat untuk menilai kinerja suatu perusahaan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dari beberapa faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari peringkat obligasi ini, kita dapat mengetahui risiko yang dimiliki obligasi dan tingkat return yang diharapkan dari obligasi tersebut. Diversifikasi portofolio telah menjadi strategi yang esensial untuk mengelola resiko dan meningkatkan potensi imbal hasil. Diversifikasi portofolio dilakukan dengan cara mengalokasikan dana ke berbagai jenis aset yang memiliki karakteristik berbeda, seperti saham, obligasi, komoditas, dan instrumen keuangan lainnya. Diversifikasi portofolio adalah strategi penting dalam investasi untuk mengelola risiko dan meningkatkan potensi imbal hasil. Obligasi sebagai instrumen yang menawarkan pendapatan tetap dan risiko lebih rendah dibanding saham, memiliki peran krusial dalam menciptakan portofolio yang seimbang. Selain itu, obligasi juga memberikan peluang diversifikasi dengan menyediakan eksposur pada sektor, tenor, dan tingkat kredit yang bervariasi. Namun, tantangan muncul ketika investor harus memahami peran strategis obligasi dalam konteks pasar yang dinamis, seperti perubahan tingkat suku bunga, inflasi, dan kondisi ekonomi global. Obligasi menawarkan imbal hasil yang stabil dan risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan saham. Harga obligasi dapat berubah-ubah jika faktor-faktor yang memengaruhinya bersifat signifikan terhadap obligasi. Faktor-faktor seperti likuiditas obligasi, waktu jatuh tempo, tingkat kupon, dan rating emiten menjadi penentu nilai wajar harga obligasi. Maka dari itu, investor perlu memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi harga obligasi untuk menilai nilai wajar dan risiko investasi. Meskipun obligasi terbilang cukup rendah risiko, namun investor harus tetap memahami apa saja risiko ketika memilih obligasi sebagai investasi. Risiko dalam model harga obligasi memiliki hubungan terbalik antara suku bunga dan harga obligasi. Ketika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun dan sebaliknya, ketika suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Dalam hal ini, investor perlu mencari tahu tentang kebijakan bunga acuan terbaru dari Bank Indonesia agar mengetahui seberapa besar kupon bunga obligasi yang akan dibeli. Selain itu, risiko gagal bayar dan likuiditas juga dapat menjadi pengaruh harga obligasi. Risiko gagal bayar bisa terjadi ketika perusahaan atau lembaga penerbit obligasi tidak mampu memberikan pembayaran kupon bunga selama jangka waktu yang telah dijanjikan. Risiko likuiditas juga perlu diperhatikan oleh investor. Hal ini bisa saja terjadi ketika investor ingin mencarikan dananya dengan segera, tetapi tidak bisa menjualnya di harga yang sesuai atau tidak kunjung laku. Oleh karena itu, investor perlu memahami hal ini agar dapat mengelola risiko yang akan terjadi bila memutuskan untuk berinvestasi dengan obligasi dan merancang strategi investasi yang sesuai dengan tujuan mereka. Baik, lanjut ke pembahasannya. Obligasi merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit kepada investor yang memberikan imbalan berupa pembayaran kupon secara berkala dan nilai pokok pada saat jatuh tempo. Menurut pendapat Adler, Desmond, dan Wilson tahun 2007. Dalam obligasi, penerbit berjanji untuk membayar hutang
bunga atau kupon secara teratur selama periode tertentu serta mengembalikan pokoknya pada tanggal jatuh tempo. Obligasi menawarkan suku bunga tetap yang bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang stabil dengan risiko yang lebih rendah daripada investasi dalam saham. Kupon dalam obligasi memiliki nilai yang tetap ataupun bervariasi tergantung pada jenis kuponnya. Yield to maturity atau YTM merupakan estimasi keseluruhan pengembalian yang diantisipasi ketika obligasi dipegang hingga jatuh tempo, mencakup semua pembayaran kupon dan nilai nominal. Berbagai faktor seperti durasi, tingkat konveksitas, risiko kredit, dan tingkat likuiditas juga berperan dalam menentukan harga obligasi. Obligasi dari emiten yang memiliki peringkat kredit tinggi dianggap memiliki risiko kredit yang lebih rendah daripada yang berperingkat rendah. Bagi para investor yang berminat untuk membeli obligasi, penting untuk bagi para investor yang berminat untuk membeli obligasi, penting untuk memperhatikan peringkat obligasi tersebut. Peringkat tersebut memberikan informasi mengenai risiko potensial gagal bayar dari perusahaan yang bersangkutan. Secara umum, obligasi dikategorikan berdasarkan ciri-ciri seperti kupon, sisa jangka waktu, dan jenis kepemilikan. Indenture merupakan kesepakatan antara penerbit dan investor yang berkaitan dengan aspek hukum obligasi. Seorang trustee atau wali amanat yang biasanya merupakan bank bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerbit mematuhi semua persyaratan kontrak, termasuk pembayaran bunga dan pokok secara tepat waktu. Obligasi umumnya terbagi menjadi obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi, bergantung pada penerbitannya. Ada dua jenis obligasi pemerintah, yaitu obligasi pemerintah pusat atau National Treasury Bond, dan obligasi pemerintah daerah, yaitu Local Government Bond. Di sisi lain, terdapat 6 jenis obligasi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan strukturnya, yaitu ada obligasi dengan suku bunga tetap, lalu ada obligasi dengan suku bunga mengambang, lalu ada obligasi tanpa kupon, ada obligasi konversi, obligasi surat hutang tanpa jaminan, dan surat hutang dengan jaminan. Model harga obligasi merupakan instrumen fundamental dalam analisis keuangan yang memungkinkan investor dan pelaku pasar modal untuk menentukan nilai intrinsik dari sekuritas utang. Pada dasarnya, model ini menggabungkan berbagai faktor kompleks, seperti tingkat suku bunga, risiko kredit, dan jangka waktu obligasi, dan kondisi pasar untuk menghasilkan penilaian yang akurat terhadap obligasi. Metode perhitungan yang digunakan tidak hanya sekedar menghitung nilai nominal, melainkan mengintegrasikan proyeksi aliran kas masa depan dengan mempertimbangkan probabilitas perubahan ekonomi dan risiko investasi. Dalam praktik investasi, pengaplikasian model harga obligasi memiliki peran yang strategis dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi, para analis keuangan menggunakan berbagai pendekatan matematis seperti model diskonto arus kas atau yang biasa disebut dengan discounted cash flow, model Nelson-Siegel, dan model bootstrapping untuk mengestimasi harga yang fair. Nah, setiap model memiliki keunggulan dan keterbatasannya sendiri, sehingga praktisi keuangan seringkali mengombinasikan beberapa metode untuk mendapatkan estimasi yang lebih komprehensif. Misalnya, model diskonto arus kas yang sangat efektif untuk menilai obligasi dengan struktur pembayaran bunga yang kompleks, sementara model Nelson-Siegel lebih unggul dalam menganalisis kurva imbal hasil. Namun, tantangan utama dalam pengaplikasian model harga obligasi terletak pada kompleksitas faktor eksternal yang mempengaruhi penilaian. Fluktuasi suku bunga, peringkat kredit penerbit, kondisi makroekonomi, dan ekspektasi pasar merupakan variabel dinamis yang secara signifikan mempengaruhi akurasi model. Institusi keuangan modern telah mengembangkan sistem pemodelan canggih berbasis kecerdasan buatan dan mesin learning untuk mengatasi ketidakpastian ini. Pendekatan ini memungkinkan analisis real-time dan prediksi yang lebih akurat dengan mengintegrasikan data historis dan sinyal pasar yang kompleks. Implementasi praktis model harga obligasi tidak hanya berguna bagi investor individual, namun tetapi juga menjadi instrumen kritis bagi lembaga keuangan bank sentral dan pembuat kebijakan ekonomi. Melalui pemodelan yang terlihat, institusi dapat melakukan manajemen risiko, menentukan strategi pendanaan, dan merancang instrumen keuangan yang lebih inovatif. Obligasi negara retail adalah surat berharga atau surat utang negara yang dijual oleh pemerintah kepada investor retail di pasar perdana domestik dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Penerbitan ORI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui surat berharga negara atau SBN, menjaga stabilitas pasar keuangan domestik, memberikan alternatif investasi bagi individu, dan mendukung kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Obligasi negara retail ORI, seri ORI 025T3 dan ORI 025T6 memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yang pertama,
aman dan terjamin karena pembayaran kupon dan pokoknya telah dijamin oleh undang-undang. Yang kedua, potensi capital gain sehingga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang ketiga, mudah diperjualbelikan. Yang keempat, pembayaran kupon dan pokok dilakukan tepat waktu secara online ke rekening tabungan investor. Yang kelima, kupon menarik karena kupon lebih tinggi dari rata-rata suku bunga deposito bank BUMN. Bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan. Yang keenam, prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan. Yang ketujuh, memberikan kesepakatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan nasional. Yang kedelapan, ada tarif PPh atas penghasilan bunga obligasi diturunkan dari yang sebelumnya 15% menjadi 10%. Lalu, obligasi negara retail seri ORI 025T3 dan ORI 025T6 memiliki beberapa resiko investasi yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun ORI bebas risiko gagal bayar karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang dan dianggarkan di anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN setiap tahunnya, masih ada risiko pasar. Risiko pasar ini berupa kerugian atau capital loss akibat harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga beli saat ori diperdagangkan di pasar sekunder. Risiko ini dapat dihindari dengan tidak menjual ori di bawah harga pembelian. Kemampuan untuk memperkirakan nilai obligasi dengan presisi tinggi berkontribusi pada stabilitas pasar modal, mendukung transparansi dan transaksi, serta meningkatkan efisiensi alokasi modal dalam sistem keuangan global. Dengan demikian, pengaplikasian model harga obligasi bukan sekedar teknis matematis, melainkan alat strategis yang membentuk dinamika investasi dan kebijakan ekonomi kontemporer. Selain itu, risiko likuiditas pada ORI seringkali dianggap tidak signifikan karena ORI dapat diperdagangkan dalam pasar sekunder. Namun, penting untuk diingat bahwa likuiditas bisa menjadi masalah jika tidak ada pembeli yang tersedia saat investor ingin menjual ORI. Dengan memahami resiko-resiko ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola portofolio mereka. Untuk berinvestasi pada obligasi negara retail, seri ORI 025T3 dan ORI 025T6, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Yang pertama, calon investor harus merupakan individu atau orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia dan memiliki kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya warga negara yang sah dan terdaftar yang dapat berpartisipasi dalam investasi ORI. Selain itu, investasi minimum yang diperbolehkan adalah sebesar 1 juta dan kelipatannya. Artinya, investor harus menempatkan dana setidaknya sejumlah itu untuk memulai investasi dan dapat menambah investasi dalam kelipatan 1 juta. Terakhir, calon investor harus memiliki rekening dan dana di salah satu bank umum dan juga rekening surat berharga di salah satu subregistri. Hal ini diperlukan untuk memfasilitasi transaksi dan kepemilikan obligasi secara aman dan teratur. Dengan memenuhi persyaratan ini, individu dapat dengan mudah berpartisipasi dalam investasi ORI 025T3 dan ORI 025T6. Adapun tata cara dalam berinvestasi pada ORI 025T3 dan ORI 025T6 yaitu yang pertama, calon investor melakukan registrasi yang dimana registrasi ini bisa dilakukan setiap saat bahkan sebelum masa penawaran SBN retail dibuka. Setelah itu, calon investor membaca ketentuan dalam memorandum informasi pada masa penawaran dan melakukan pemesanan ORI 025T3 dan ORI 025T6. Dan terakhir, calon investor menyetorkan dana investasi sesuai dengan kode pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan bukti konfirmasi kepemilikan SBN retail setelah tanggal perkiraan penjualan SBN retail selesai. ORI 025T3 dan ORI 025T6 ditawarkan dengan kupon kompetitif yaitu masing-masing sebesar 6,25% dan 6,40%. Total investor ORI 025T3 mencapai 52.236 investor. Sebanyak 18.568, kisaran 35,55% merupakan investor baru. Total investor ORI 025T6 sebanyak 13.353 investor, di mana 4.014, 30,06% merupakan investor baru. Berdasarkan jumlah investor, generasi milenial mendominasi investor ORI 025T3 sebesar 45,97% dan ORI 025T6 sebesar 53,52%. Secara nominal, generasi X mendominasi 37,43% untuk ORI 025T3 dan 40,35% untuk ORI 025T6. Hasil penjualan ORI 025T3 sebesar 19.381.360 jutaan. Seri ORI 025T6 sebesar
4.539.342.000.000. Dana hasil penjualan ORI 025T3 dan ORI 025T6 akan dipergunakan untuk penuhan target pembiayaan APBN tahun 2024. Obligasi negara retail ORI seri ORI 025T3 dan ORI 025T6 adalah pilihan investasi yang aman dan stabil karena dijamin oleh pemerintah dalam undang-undang. Harga obligasi ini diperlukan oleh tingkat bunga pasar. Jika bunga pasar naik, maka harga obligasi turun dan sebaliknya. Namun, penting bagi investor untuk selalu memperhatikan kondisi pasar dan proyeksi bunga sebelum berinvestasi, memahami risiko pasar dan capital loss jika harga jual obligasi rendah dari harga beli juga merupakan aspek penting dalam membuat keputusan investasi yang bijaksana. Untuk kesimpulan pada esai kami, yaitu obligasi menawarkan suku bunga yang tetap, yang bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang stabil dengan risiko yang lebih rendah daripada investasi dalam saham. Nah, saat pemegang obligasi mengizinkan penerbit untuk meminjamkan uang tertentu dengan janji imbalan dalam bentuk pembayaran bunga berkala yang disebut kupon, serta dalam pembayaran pokok saat jatuh tempo. Berbagai faktor seperti durasi, tingkat konveksitas, risiko kredit, dan tingkat likuiditas juga berperan dalam menentukan harga obligasi. Bagi para investor yang berminat untuk membeli obligasi, penting untuk memperhatikan peringkat obligasi, karena adanya peringkat tersebut memberikan informasi mengenai risiko potensial gagal bayar dari perusahaan yang bersangkutan. Peringkat obligasi merupakan suatu parameter yang mengindikasikan tingkat risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Agar bisa berinvestasi dengan baik, penting bagi calon investor untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai obligasi, serta kemampuan analis yang terampil. Obligasi merupakan instrumen keuangan yang penting, yang berperan sebagai surat utang atau janji yang tertulis dari penerbit kepada investor. Dalam konteks ini, obligasi menjadi salah satu sumber pendanaan yang vital bagi pemerintah dan perusahaan, yang memberikan mekanisme peminjaman dana dengan aturan dan imbal hasil yang jelas. Obligasi ditandai dengan pembayaran kupon berkala untuk pengembalian nilai pokok pada saat jatuh tempo, yang membedakan dari instrumen keuangan lainnya. Harga obligasi bersifat dinamis dan dapat berfluktuasi di pasar. Lalu obligasi memiliki keragaman kategori dan karakteristik yang kompleks. Secara umum, obligasi dapat dikategorikan berdasarkan kupon, sisa jangka waktu, dan jenis kepemilikan. Lalu obligasi juga memiliki keunikan. Keunikan obligasi terletak pada fleksibilitas penerbitan, di mana perusahaan dapat menerbitkan berbagai jenis obligasi secara bersamaan. Hal ini memberikan perusahaan kemampuan untuk mengatur strategi pendanaan yang lebih variatif. Bagi investor, obligasi menawarkan kesempatan investasi dengan imbal hasil yang relatif terukur dan risiko yang dapat diperhitungkan, menjadikannya instrumen keuangan yang menarik dalam portofolio investasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.